Selamat malam Pak Kuku, saya Albertus Nandi Putra Atmoko dengan NIM 4822024. Saya akan menjawab atau mengerjakan tugas dari 10 soal yang Bapak berikan. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu bagaimana perbedaan pola pertumbuhan antara sistem neural dan sistem somatik mempengaruhi strategi pembelajaran keterampilan teknik dasar pada siswa sekolah dasar. Nah, jadi sistem neural matang cepat sebelum usia 10 tahun, sehingga anak SD sangat siap belajar koordinasi dan teknik dasar. Sistem somatik tumbuh lambat, jadi latihan tidak boleh fokus pada kekuatan berat. Nah, jadi strategi pembelajarannya, karena sistem somatik belum berkembang dengan maksimal, pembelajaran motorik untuk anak SD harus berfokus pada melempar, jalan, berlari, menangkap, dan juga keseimbangan. Nah, jadi pada gerak dasar sebelum memasuki fase pertumbuhan pubertas, latihan tidak boleh berfokus pada beban berat. Jadi intinya itu ajaran ini berfokus pada teknik dasar, bukan beban fisik. Lalu pertanyaan kedua, jika seorang pelatih memberikan latihan kekuatan intensif pada anak berusia 7-8 tahun, apakah efek dari kurva Shannon yang dapat menjelaskan potensi resiko atau ketidakefektifan latihan tersebut? Jadi pada usia ini, otot dan tulang belum kuat, hormon belum aktif, sehingga latihan kekuatan intensif berisiko cedera dan tidak efektif sesuai dengan kurva somatik yang masih di fase pertumbuhan lambat. Latihan seharusnya memakai beban tubuh saja, bukan ditambah beban lain. Lalu untuk yang ketiga, pubertas dan resiko cedera. Pertanyaannya itu, pada masa remaja terjadi lonjakan pertumbuhan somatik yang sangat signifikan. Bagaimana kondisi ini dapat mempengaruhi resiko cedera, olahraga, dan bagaimana seorang guru harus menyesuaikan pendekatannya. Pubertas membuat tulang dan otot itu tumbuh dengan beda. Yang pertama, tulang itu tumbuhnya dengan cepat, tetapi untuk ototnya masih harus beradaptasi. Lalu untuk resiko cederanya meningkat karena terutama pada lutut dan pergelangan, karena yang dikarenakan tadi tulangnya tumbuh lebih cepat daripada otot. Jadi kita sebagai guru, pendekatannya harus memberikan latihan teknik yang benar, fleksibilitas dan kekuatan bertahap, serta menghindari beban yang berlebihan. Lanjut yang kedua, yang soal keempat, kurva limfoid menunjukkan overshoot dalam pubertas, sebelum pubertas. Apa implikasi fisiologisnya terhadap desain aktivitas fisik di sekolah, terutama bagi anak yang mudah mengalami infeksi saluran pernafasan? Jadi, sebelum pubertas, sistem limfoid mengalami overshoot atau pembesaran melebihi ukuran dewasa. Anak memiliki sistem imun aktif, tetapi juga sangat sensitif terhadap stres fisik. Desain aktivitas fisik, yang artinya aktivitas fisik ini tidak boleh terlalu berat. Guru harus memberikan latihan intensitas yang rendah hingga sedang, memastikan waktu istirahat yang cukup, serta memperhatikan anak yang mudah sakit, terutama infeksi saluran pernafasan. Jadi kita itu harus memberikan edukasi kepada mereka, anak-anak kita, murid-murid kita, bahwa kalau sekiranya mereka sudah capek, berhenti dan beristirahatlah. Bagaimana nomor 5, bagaimana pemahaman tentang maturasi sistem genital dan perubahan hormonal remaja dapat membantu guru olahraga mengelola motivasi, perilaku, dan fluktuasi performa fisik siswa. Jadi, pada masa pubertas, perubahan hormon seperti testosteron dan estrogen mempengaruhi motivasi, emosi, kepercayaan diri dari seorang siswa tersebut. Fluktuasi ini dapat membuat performa fisik naik dan turun. Jadi pengolahan kita sebagai seorang guru harus menciptakan lingkungan yang aman secara lingkungan psikologis, dan juga memberi motivasi yang positif, menyesuaikan intensitas latihan yang tidak membandingkan siswa secara tidak adil. Dukungan mental ini sangat penting terhadap masalah ini. Nah, lanjut ke soal selanjutnya. Pada soal nomor 6, yaitu jelaskan bagaimana kurva Shannon dapat membantu Anda sebagai calon guru olahraga dalam membedakan antara variasi pertumbuhan yang normal dengan indikasi gangguan perkembangan pada siswa.
Jadi kurva Skenom membantu guru mengetahui sistem mana yang harusnya sudah berkembang pada usia tertentu. Misalnya, koordinasi yang sangat buruk di usia 10 tahun bisa menjadi indikasi gangguan karena sistem neural seharusnya sudah matang. Dengan memahami kurva ini, kita dapat membedakan bahwa variasi pertumbuhan normal dan dari gejala yang perlu dirujuk. Misalnya, gangguan hormonal atau keterlambatan pubertas. Baik, untuk soal nomor 7, jika kurva neural menunjukkan maturasi yang relatif awal, mengapa sebagian keterampilan motorik tetap memerlukan latihan jangka panjang hingga remaja? Nah, dari pertanyaan tersebut, meskipun sistem neural matang lebih awal, keterampilan motorik kompleks tetap membutuhkan latihan jangka panjang. Hal ini dikarenakan karena belajar gerak memerlukan pembentukan jalur sinapik yang kuat, koordinasi antar otot yang lebih baik, dan adaptasi syaraf berkelanjutan. Konsep kontrol motorik. Jadi, maturasi neural bukan berarti keterampilan otomatis yang dikuasai, melainkan masih harus dilatih secara konsisten hingga kita menjadi seorang remaja. Begitu. Untuk soal nomor 8, bagaimana Anda merancang program perkembangan pembelajaran motorik untuk siswa sekolah dasar? Jika mempertimbangkannya bahwa sistem somatik belum berkembang optimal, jelaskan keputusan Anda secara fisiologis. Yang pertama itu kita fokus pada fundamental, movement, skill, karena sistem somatik yang belum optimal, menghindari beban fisik berat. Jadi itu yang akan kita perhatikan, dan juga apa yang harus kita pertimbangkan ya, kita memberikan fundamental yang sangat jelas untuk movement skill bagi anak-anak siswa-siswa tersebut. Lanjut ke nomor 9, kurva Skenom menunjukkan bahwa puncak perkembangan kemampuan tertentu tidak terjadi bersamaan. Bagaimana pemahaman ini dapat membantu Anda menghindari bias dalam menilai penampilan seorang siswa? Jadi kurva Skenom memang menunjukkan bahwa puncak setiap sistem berkembang pada waktu yang berbeda. Artinya, satu siswa mungkin kuat secara fisik karena sudah pubertas, sementara siswa lain belum, yang dimana mereka masih dalam fase pertumbuhan lambat. Pemahaman ini membantu kita sebagai seorang guru menilai kemampuan berdasarkan usia biologis, bukan membandingkan secara tidak adil. Tetapi dengan pemahaman tersebut, kita sebagai seorang guru terhindar dari bias seperti menganggap siswa yang belum matang fisiknya sebagai tidak berbakat. Jadi untuk jawaban nomor 9. Lalu kita ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya adalah, bayangkan jika Anda harus menyusun sebuah kurikulum semester untuk kelas olahraga SMP. Pilihan latihan apa yang Anda prioritaskan dan bagaimana kurva Skenom memandu keputusan tersebut agar sesuai dengan perkembangan fisik dan psikososial siswa. Nah, jawabannya itu SMP itu memasuki di mana masa seorang anak atau siswa itu pubertas. Jadi latihan prioritasnya adalah teknik dasar lanjutan atau kekuatan ringan dengan berat tubuh, fleksibilitas, daya tahan sedang, dan dukungan psikologis. Ini paling sesuai dengan fase pertumbuhan di masa remaja. Lalu ada lonjakan kurva yang somatik dan kebutuhan psikososial mereka. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih.